Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halid Al-Araf Laude yang akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebiasaan Berolahraga Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Angkatan 2018 dan 2020. Ide dan masalah yang saya dapatkan itu dari yang pertama bidang olahraga. Saya mendapatkan ide dari bidang olahraga karena saya sendiri memiliki ketertarikan terhadap bidang olahraga dari saya kecil hingga saat ini. Dimana saat waktu senggang saya biasa melakukan olahraga. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, olahraga adalah kegiatan menggerakkan badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Olahraga dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu olahraga atletik seperti lari dan jogging, olahraga akuatik seperti berenang, olahraga permainan seperti basket, futsal, badminton, dan olahraga bela diri seperti taekwondo, karate, silat, serta olahraga beban seperti saat nge-gym. Kemudian, untuk ide yang kedua, saya dapatkan dari masa pandemi COVID-19. Saya mendapatkan ide tersebut karena hal ini masih trending di kalangan seluruh dunia. Di mana virus COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di negeri tirai bambu atau Cina pada bulan Desember tahun 2019 dan dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Pilihan terapi antivirus dan vaksinasi yang efektif saat ini sedang dievaluasi dan dalam pengembangan. Pandemi ini menyebabkan para mahasiswa harus belajar secara jarak jauh agar tercegah dari infeksi COVID-19. Namun, hal tersebut dapat membuat jenuh para mahasiswa karena harus berada di rumah terus-menerus. Dari hal tersebut, masalah yang telah dapatkan pada masa pandemi COVID-19 ini seperti kenaikan berat badan berlebih, di mana teman-teman saya ada yang mengalami hal tersebut. Saya juga telah menanyakan beberapa teman saya, ada 3 orang. Yang pertama itu dia naik dari 89 hingga 103 selama masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang juga dari 80 sampai 95, ada yang 73 sampai 83 kilogram. Bahkan kalau sampai ada yang obesitas itu kan juga bahaya, di mana obesitas itu merupakan satu di antara masalah juga yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini karena pembatasan aktivitas keluar rumah dan peningkatan konsumsi makanan. Kemudian, data menunjukkan bahwa tingkat obesitas pada orang dewasa meningkat dari 14,8% menjadi 21,8%. Hal ini yang disampaikan oleh Dr. Dian Dipo, MA Direktur Gizi Masyarakat Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian masalah yang keempat, yang menjadi ide saya, itu kecanduan media sosial dan game online. Hal ini juga tak kalah membuat masalah bagi para pelajar atau mahasiswa, sehingga banyak kejadian yang terjadi akibat hal tersebut. Kemudian kecanduan medsos ini selama pada masa pandemi COVID-19, di mana spesifiknya itu pada bulan April sampai Juni 2020, yang telah dilakukan penelitian oleh Dr. Christiana Siste dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Para remaja itu memiliki kecenderungan media sosial sebanyak 19,3%, di mana respondennya itu atau remaja itu didapatkan dari 33 provinsi sebanyak 2.933 remaja yang dilakukan riset. Kemudian dewasa juga pada orang dewasa pada masa pandemi COVID ini dari 3% sampai 14,4% kenaikannya. Yang kelima ini dalam hal belajar, hanya beberapa mahasiswa atau pelajar saja yang sibuk belajar atau fokus dalam belajar selama masa pandemi COVID-19 ini. Berikut ini berita-berita yang telah saya dapatkan mengenai kendala-kendala pandemi COVID-19. Kemudian kembali lagi ke masalah olahraga. Membuat saya bertanya-tanya kenapa di saat waktu senggangnya atau di waktu lainnya mereka tidak menyempatkan saja untuk berolahraga daripada bermain game online, bermain medsos, maupun hanya makan-makan saja, tiduran di rumah, ataupun sibuk belajar, di mana hal tersebut juga tidak baik jika kurangnya rekreasi di samping belajar. Namun, hal tersebut tidak
akan dibahas di penelitian ini, walaupun saya bertanya-tanya. Melainkan hal yang akan saya bahas ini, bagaimana kebiasaan berolahraga mahasiswa program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura angkatan 2018 dan 2020 selama pandemi COVID-19. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kebiasaan berolahraga mahasiswa program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura angkatan 2018 dan 2020. Manfaat penelitiannya adalah yang pertama untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta menambah pemahaman dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Yang kedua, agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu kedokteran olahraga mengenai kebiasaan olahraga mahasiswa kedokteran. Yang ketiga, agar menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas olahraga. Mengenai metode penelitiannya, desain penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Karena deskriptif kuantitatif, saya memilih deskriptif kuantitatif karena di sini saya hanya menggambarkan jumlah para mahasiswa yang sering melakukan olahraga atau jarang melakukan olahraga. Bisa dibilang kebiasaannya berolahraga selama masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan total sampling, teknik total sampling yang dimana sama ratakan untuk kuesionernya kepada semua mahasiswa. Terus kemudian masalah kuesionernya sampai saat ini belum saya temukan kuesioner yang cocok untuk penelitian ini, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk membuat kuesioner sendiri. Dan penyampaian hasilnya menggunakan presentasi seperti pada mahasiswa pria angkatan 2018 sebanyak 50% sering melakukan olahraga dan 50%-nya jarang melakukan olahraga. Kemudian subjek penelitiannya adalah mahasiswa aktif program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura angkatan 2018 dan 2020. Saya memilih subjek penelitiannya itu anak kedokteran karena notabene-nya di sini anak kedokteran itu selalu sibuk, jadi tidak ada waktu untuk ini dan itu. Kemudian, mengapa saya memilih angkatan 2018 dan 2020? Saya tinjau itu dari waktu dan kesibukannya juga, di mana angkatan 2018 itu sedang sibuk menyusun tugas akhir dan belajar modul-modul yang klinis, mana sudah tingkat kesulitannya sudah lebih tinggi dari mahasiswa baru, yaitu angkatan 2020, di mana mereka memiliki waktu yang lebih senggang dan modul yang tingkatannya lebih rendah daripada angkatan 2018. Oke. Sekian untuk presentasi saya. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.